wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Renti Kamilia Rosidah, yang kedua ada Yurista Putritama, dan yang ketiga ada Ovilia Sari atau saya sendiri, dan yang keempat ada Anggi Arumsari. Baik teman-teman, di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana prinsip pengembangan kurikulum dan juga bagaimana pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman langsung saja mari kita simak penjelasannya. Arumsari akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Hal yang sama dinyatakan oleh Hermawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip efisiensi, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang bertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum, yang di dalamnya meliputi tujuan, metode, dan material, penilaian dan balikan atau feedback. Nah, yang selanjutnya, pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum yang pertama adalah pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Pendekatan ini yang diutamakan ialah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, yaitu pendekatan integratif atau terpadu. Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan yang memadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah pendekatan sentralisasi. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan top-down, yaitu pendekatan dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Artinya, kurikulum ini dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang keempat adalah pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan grassroots, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari akar rumput. Dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selain hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pendekatan teknologis. Penerapan teknologis dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam 2 bentuk, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Dan yang terakhir adalah pendekatan humanistik. Pendekatan kurikulum ini berpusat pada siswa, jadi student center.
dan mengutamakan pengembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Kesimpulannya adalah prinsip yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan pendekatan dalam mengembangkan kurikulum terdiri dari pendekatan bidang studi, terpadu, sentralisasi, desentralisasi, rekonstruksi sosial, teknologis, dan humanistik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.